Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan dalam keadaan baik-baik dan sehat-sehat saja. Video kali ini kita akan melanjutkan materi kita di termodinamika, yaitu mengenai usaha pada beberapa keadaan di dalam termodinamika. Ini dia. Selanjutnya, karena materi kita mengenai usaha, berarti kita akan membahas mengenai usaha. Apa itu usaha? Nah, ini menjadi tugas kalian yang pertama untuk mencari apa itu definisi dari usaha. Usaha selanjutnya nanti akan disebut sebagai kerja. Kenapa dikatakan kerja? Karena usaha dan kerja menggunakan kata yang sama di dalam bahasa Inggris, yaitu work. Di mana work dalam fisika diartikan usaha, bisa pula diartikan sebagai kerja. Apa itu kerja? Di dalam termodinamika, bila sistem mengalami pergeseran karena beraksinya gaya, maka terjadilah kerja. Artinya, sesuatu mengalami kerja atau usaha jika mengalami pergeseran, perubahan, baik itu posisi, keadaan, maupun bentuk. Di dalam termodinamika ada dua jenis kerja, yaitu kerja eksternal dan kerja internal. Apa bedanya? Nah, kerja eksternal adalah kerja yang dilakukan oleh sistem pada sistem. Nah, kerja eksternal ini terjadi antara sistem di dalam dengan keadaan di luar. Yang kedua yaitu kerja internal. Apa itu kerja internal? Kerja internal adalah kerja yang dilakukan oleh bagian sistem pada bagian sistem yang lain. Artinya kerja internal itu terjadi di dalam sistem antara partikel dengan partikel yang lain, tapi masih di sistem yang sama. Selanjutnya kita membahas mengenai hubungan antara usaha dan tekanan pada termodinamika. Perhatikan tabung piston yang ada di gambar berikut ini. Sebuah tabung dengan luas penampang A memiliki tekanan sebesar P. Keadaan tabung pertama, ketinggian posisinya sebesar H1. Kalau diingat, rumus volume tabung itu luas alas dikali tinggi. Nah, luas alas ini disebut dengan A, kemudian dikalikan dengan tinggi. Selanjutnya tabung dipanaskan. Lihat, kita panaskan. Ketika dipanaskan, ternyata penyangga ini naik ke atas sebesar menjadi ketinggiannya H2. Berarti kalau kalian perhatikan gambar ini, terjadi perbedaan volume antara sebelum dipanaskan dengan sesudah dipanaskan. Sebelumnya kita ingat rumus tekanan adalah P sama dengan F per A. Kalau kita mencari nilai F, maka F sama dengan P kali A. Kemudian kalau kalian ingat rumus usaha, W sama dengan F kali S. F gaya, S perubahan ke posisi bisa, perubahan keadaan bisa. Nah, di dalam keadaan ini, nilai S, perubahan posisi, ini diambil dari nilai perubahan posisi dari H1 menjadi H2. Maka nilai W sama dengan F dikali H2 dikali H1 dikurang H2. Selanjutnya nilai F, tadi rumusnya F adalah P kali A. P kali A ini kemudian dimasukkan ke dalam rumus usaha tadi. Sehingga jika kalian kalikan ke dalam, A dikali H2, maka akan menjadi volume kedua. A dikali H1 menjadi volume 1, sehingga didapatkan usaha sama dengan P dikali V2 kurang V1, di mana V di sini adalah volume, bukan kecepatan. Sehingga W sama dengan P kali delta F. Berdasarkan persamaan tersebut, maka kita mendapatkan dua catatan. Yang pertama, jika volume kedua lebih besar dari volume pertama, maka usaha akan bernilai positif. Yang berarti gas yang di dalam sistem melakukan usaha terhadap lingkungannya.
Catatan kedua, jika volume kedua lebih kecil dari volume pertama, maka nilai usaha bernilai negatif, yang berarti pada gas atau sistem tersebut dilakukan usaha. Dengan kata lain, jika negatif berarti sistem menerima usaha dari lingkungan. Bedakan, yang pertama tadi adalah melakukan usaha, yang kedua adalah menerima usaha. Oke, next. Selanjutnya, usaha yang dapat ditemukan dalam proses termodinamika ada pertama proses isotermal. Proses isotermal itu masih ada yang ingat apa itu proses isotermal? Ya, proses isotermal adalah proses di mana suhunya tetap. Karena suhunya tetap, maka proses ini tekanan dan volume sistem mengalami perubahan. Karena mengalami perubahan, kita tidak bisa langsung menggunakan persamaan W sama dengan P kali delta V. Kenapa? Karena nilai P tidak tetap. Nilai P-nya ini mengalami perubahan. Sehingga, apa yang akan kita lakukan? Kita lakukan dengan menurunkan nilai usaha tersebut. Sehingga didiferensialkan dW sama dengan PdV. Setelah diturunkan, kemudian untuk mengembalikannya kita integralkan. Jadi integral dW sama dengan integral PdV. Sehingga integral dW sama dengan, ingat ya, P dari rumus tekanan gas teori kinetik gas, P sama dengan nRT per V, dimasukkan digantikan dengan P sehingga didapatkan integral dari nRT per V. Oke, ini ada dV-nya ya. Oke, setelah diintegralkan, integral dari dW adalah W. Selanjutnya, integral nRT adalah konstanta, tidak bisa diintegralkan, jadi dia dikeluarkan. Integral dari 1 per V itu menjadinya ln ln V2. Karena tadi V-nya adalah delta V, di sini ada delta V, sehingga ln V2 dikurang ln V1 karena V-nya delta V. Sehingga didapatkan hasil akhirnya usaha sama dengan nRT ln V2 per V1. Kalau diganti kita menjadikan ketekanan, maka usaha sama dengan nRT ln P2 per P1. Perhatikan grafik isotermal berikut ini. Nah, jika diamati karena tekanannya berubah suhunya, maka diamati gambar grafik tekanannya adalah bentuknya seperti ini. Oke, maaf ya, di bawah ini V1 dan V2, bukan T1 dan T2. Karena suhunya tetap, tapi volume dan tekanannya yang berbeda. Selanjutnya proses isokorik, yaitu proses yang tekanannya yang tetap. Isokorik volumenya yang tetap atau konstan. Dalam proses isokorik karena volumenya konstan sehingga delta V sama dengan 0. Kalau berapapun dikali 0, maka hasilnya akan 0. Maka usahanya juga akan bernilai 0 karena P kali delta V sama dengan P kali 0 sama dengan 0. Berapapun nilai P-nya. Grafik proses isokorik bisa diamati gambar berikut ini. Tekanannya berubah, volumenya tetap, maka usaha sama dengan 0. Ketiga, proses isobarik. Berarti tekanannya yang tetap. Nah, karena volume sistem berubah, tekanannya tetap, usaha yang dilakukan sistem bisa dinyatakan dengan rumus yang sebelumnya kita cari. W sama dengan P kali delta V sama dengan P kali V2 kurang V1. Dengan grafik seperti gambar di samping ini. Oke? Selanjutnya proses termodinamika yang keempat, yaitu proses adiabatik. Proses adiabatik adalah proses perubahan keadaan gas di mana tidak ada kalor atau Q yang masuk ataupun keluar dari sistem. Proses adiabatik mengikuti persamaan Poisson. Nah, di mana nanti nilainya
tekanan pada proses adiabatik itu